Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami, pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita, hidup untuk Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Rasul Paulus, aku hidup untuk Allah, dinyatakan oleh Paulus setelah dia memiliki kehidupan yang baru, kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dahulu kehidupannya hidup di dalam hukum Taurat, tetapi sekarang dia menyadari bahwa ternyata hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan dirinya. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus dia memperoleh kepastian keselamatan. Jadi saudara-saudara, ini juga menyadarkan saya, menyadarkan kita bahwa yang bisa menyelamatkan hanyalah Yesus Kristus semata-mata. Tidak ada usaha manusia, tidak juga hukum-hukum agama ataupun hukum Taurat yang bisa memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Paulus mengalami karya penebusan di dalam Yesus Kristus, kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus, sehingga dia berkata, aku hidup untuk Allah, hidup hanya bagi Kristus. Seperti apa prinsip hidup bagi Kristus? Yang pertama kita lihat ada kesadaran akan keterbatasan diri. Ada kerendah hatian. Dan itulah yang kita lihat dari kehidupan Paulus. Setelah dia mengenal Kristus, maka dia berusaha untuk menanggalkan segala manusia lamanya. Segala bentuk-bentuk kesombongannya dahulu. Sekarang itu sudah diruntuhkan. Tidak lagi menguasai kehidupannya. Kalau kita mengingat atau melihat di dalam Alkitab background atau latar belakang Rasul Paulus, ada banyak hal yang bisa dibanggakan di dalam masa lalunya. Tetapi dia berkata, ketika aku dalam Kristus, aku menganggap semua yang dahulu itu sebagai sampah. Ini adalah kerendahan hati. Dan yang kedua, ada sebuah pengakuan iman. Dia berkata bahwa aku hidup karena Kristus. Karena itu sekarang aku hidup bagi Kristus. Karena Kristus hidup di dalam aku. Menarik ini saudara-saudara. Kristus yang hidup di dalam aku. Dialah yang memiliki tempat yang tertinggi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dia yang mengasihi kita. Dia sudah menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Maka sekarang sebagai rasa syukur hormat kita, kita juga menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Paulus mengakui bahwa Kristus telah melakukan segala sesuatu baginya yang tidak pernah bisa dilakukan oleh dunia ini, yang tidak bisa dilakukan dengan usaha sendiri, tapi Kristus sudah mengerjakannya secara sempurna. Maka sekarang Paulus mau menyukakan hati Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-10, dia mau menyukakan hati Tuhan sekalipun ada tantangan yang dihadapi. Tapi iman itu membuat dia tetap teguh. Iman di dalam Kristus membuat dia memiliki cara pandang yang sudah diubahkan. Dahulu dia berpusat kepada dirinya, tapi sekarang berpusat kepada Tuhan. Dulu memiliki ambisi pribadi, tapi sekarang seluruh kehidupannya diarahkan untuk menyenangkan Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ada komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Jadi Paulus mengingatkan jemaat, bahkan juga Paulus menegur jemaat Galatia, supaya mereka juga berkomitmen ketika mereka berkata bahwa kami sudah di dalam Kristus. Maka harus tetap menunjukkan imannya kepada Kristus. Jangan lagi percaya kepada pengajar-pengajar lain yang menyesatkan. Jangan lagi menambahkan iman mereka dengan sesuatu yang lain, seperti hukum sunat, hukum-hukum yang lain sebagaimana ada dalam hukum Taurat. Karena karya Kristus itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah. Maka sekarang bagian kita adalah kita mau menyerahkan hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Rasul Paulus menjadi teladan bagi saya, menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia menjalani kehidupannya, bahkan sampai akhir hidupnya. Dia berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan apa? Pertandingan iman, yaitu menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan selama kehidupannya. Ada banyak jemaat yang dirintis, yang dilayani, yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kehidupannya sungguh-sungguh hanya dipersembahkan bagi Tuhan. Sehingga dia berkata, kalau aku hidup bagi Kristus. Dan kalau aku mati, itu adalah keuntungan. Tetap juga, baik hidup atau mati, aku adalah milik Kristus. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk tetap hidup bagi Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong dan memampukan kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.